الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. قد أدركت حقيقة العلاقة بين الإسلام وفكر الجاهلي الذي كان سائدا لدي العرب قبل ظهوره. Bila demikian, setelah pembahasan panjang lebar kemarin, kepalsuan-kepalsuan orang orientalis dan lain-lainnya yang sudah dibahas, faqad adrakta, betul-betul telah kau dapati hakikatul ilaqah, hakikat hubungan antara Islam dan pemikiran jahiliyah yang memang sudah menyebar atau tren atau menyebar pada orang-orang Arab sebelum munculnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sebelum munculnya Islam. Sebelum munculnya Islam. Islam dan jahiliyah itu gimana hubungannya? Sebagaimana kama adraktal ilaqah bainal asril jahili wal millatil hanifiyah. Sebagaimana kau dapati hubungan antara masa jahiliyah, era atau periode jahiliyah dan agama Hanif. Allati kana qad bu'itsa biha Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang dulu Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam diutus untuk membawa agama itu. Udah dibahas juga, enggak usah diulang. Wa qad tajalla laka min dzalika as-sababul ladzi min ajlihi aqarra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kathir minal adat wal mabadi, dan telah menjadi jelas juga bagimu dari itu semua sebab yang dengannya lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan banyak dari tradisi-tradisi dan dasar-dasar allati kana sa'idatan 'indal Arab, yang menyebar di kalangan orang Arab. Fi hini annahu algha sa'iraha wa dhaba fi harbiha wal qada'i 'alaiha kull madhhabin. Pada saat beliau tidak menggunakan algha itu, maksudnya ya tidak menggunakan, ada kata-kata lain pas lupa ini, mengabaikan yang lain-lainnya atau sisanya, dan bahkan beliau mulai memeranginya, menghabisinya sehabis-habisnya. Banyak itu nanti di pelajaran-pelajaran berikutnya akan banyak kita dapati bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau jadikan pedoman adalah bukan tradisi, bukan adat istiadat, tapi wahyu dari Allah. Ada tradisi baik diteruskan karena cocok dengan wahyu. Menerima tamu, punya komitmen, punya keteguhan dan lain sebagainya. Bukan karena itu jahiliyahnya, tapi karena sesuai dengan wahyu dari Allah Ta'ala. Yang gak sesuai dihabisin sehabis-habisnya. Minuman keras contohnya dan lain-lainnya. Minuman keras itu Rasulullah SAW menghabisin sampai pakai wadah bekas dulu. Minuman keras pun gak boleh awal-awal Islam tuh, supaya betul-betul tercabut dari akar hati orang-orang Arab, karena mereka dulu cintanya ke khamr luar biasa. Maka supaya tercabut betul-betul sampai wadah bekas dulu minum pun walaupun sudah disucikan gak boleh dipakai. Itu contohnya. Walaupun kemudian boleh lagi, awal-awal gak boleh. Sebab orang Arab dulu punya teknologi untuk membuat khamr itu macam-macam. Sampai ada gentong itu bahannya campuran tanah dengan darah, sehingga khamrnya itu ada aroma-aroma darah begitu. Ada yang untuk membuat khamr itu dari labu yang dikeringkan dan macam-macam lah.
Wa bidzalika nakunu qad intahaina min 'ardi hadhil muqaddimat. Dan dengan itu kita sudah selesai menyampaikan muqaddimah allati la budda minha baina yaday dirasatina. Yang tidak bisa tidak, yang harus kita sampaikan di depan dirasa kita atau kajian kita li jawhari sirah nabawiyah wastinbati fiqhiha wa izatiha, pada hakikat sirah nabawiyah dan mengambil fikihnya serta nasihat-nasihatnya. Wa satajidu khilala abhathinal qadimah, dan kau akan dapati di sela-sela pembahasan kita yang nanti mazidan minal barahin allati tu'aggidu ma wadahnahu, bukti-bukti yang menguatkan apa yang telah kami jelaskan, wa tazidu fi tajliyatihi wa tajliyatihi, dan menambah kejelasannya, wal kashfi an haqiqatihi, dan menyingkap hakikatnya. Nah, Idris. Al-qismu tsani, pembahasan kedua, bagian kedua minal milad ilal bi'tsah. Bagian pertama udah muqaddimah selesai. Sekarang masuk sirah nabawiyahnya. Minal milad ilal bi'tsah, sejak beliau lahir sampai beliau diutus. Nasabuhu sallallahu alaihi wasallam wa wiladatuhu wa rada'atuhu. Nasab beliau, kelahiran beliau dan susuan beliau. Amma nasabuhu fa huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wa id'a Syaibah al-Hamdi. Abdul Muttalib disebut juga Syaibatul Hamdi. Nama aslinya Syaibah memang. Karena beliau sering berkhidmat pada orang namanya Muttalib, maka dianggap hambanya Muttalib, padahal bukan. Terkenalnya begitu, Abdul Muttalib. Lah ini kalau kita orang Islam nggak boleh pakai nama Abdul Muttalib. Abdun itu hanya boleh diidhofakan pada Allah. Abdul Rahman, Abdullah, Abdul Rahim, Abdul Karim, Abdul Jabbar. Abdul Muttalib nggak bisa dipakai. Karena Muttalib itu bukan nama Allah, bukan Asmaul Husna, bukan sifat Allah Ta'ala juga. Muttalib itu nama orang. Ibnu Hashim bin Abdul Manaf ismuhul Mughirah. Nama Abdul Manaf itu Mughirah. Terus sama Abdul Manaf ini juga. Manaf nama orang, Abdul Manaf hambanya orang itu. Budaknya itu maksudnya. Budaknya Manaf. Kita pakai nama, ngasih nama anak Abdul Manaf gak boleh juga. Itu kan kakeknya Nabi, ya itu kan waktu itu belum ada syariat Islam. Dan Abdun maksudnya di situ juga bukan hamba, maksudnya adalah budak. Jazakumullah. Budaknya Manaf. Wasmul Mughirah bin Qusay sama Zaidan ibnu Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nadhr bin Kinab bin Khuzaimah bin Mudirkah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Fadal qadru al-muttafaqu alaihi min nasabihi syarif. Kadar segini inilah yang disepakati dari nasab beliau sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Wa amma ma fawqa dzalika fa mukhtalafun fihi. Adapun yang di atasnya itu sampai pada Adnan, sampai pada Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, kemudian dari Nabi Ibrahim ke Nabi Adam alaihi salatu wassalam, maka la yu'tamadu alaihi fi syai', tidak bisa dijadikan pegangan. Walaupun itu ditulis, tapi nggak bisa dijadikan pegangan. Nah, ini beliau memilih memang yang jelas-jelas. Ghaira anna mimma la khilafa fihi, hanya saja termasuk perkara yang tidak ada perselisihan adalah an Adnan min waladi Ismail Nabiyillah. Adnan adalah keturunan Nabi Ismail Nabiullah bin Ibrahim Khalilillah alaihi wassalatu wassalam. Wa anna Allah azza wa jalla qad ikhtarahu min azgal qabail lain. Dan sungguh Allah Ta'ala telah memilih beliau dari qabilah yang paling suci. Wa afdalil butun wa dari aslab,
Qabilah paling suci. Butun itu juga qabilah, suku. Nah, kita kan nggak ada masalahnya di dalam istilah bahasa Indonesia ini. Suku dah gitu, atau bangsa aja. Sementara dalam Arab tuh, syu'uban wa qabaila. Nah, di dalamnya ada butun, ada fakhd, ada macam-macam itu. Tingkatan-tingkatan kabilah atau suku dalam Arab itu. Wa tahdil aslab, dan tulang punggung yang paling suci. Maksudnya gimana tahdil aslab ini? Memang ya, karena waktu itu sebelum beliau diutus, agama Nabi Isa ada di Bani Israel. Di Arab agama Nabi Ibrahim sudah hampir punah, sehingga sebagian juga menyembah berhala. Ya, tapi Allah Ta'ala jaga nasab Rasulullah SAW sampai ke Nabi Adam. Itu tidak ada satupun yang hasil perzinaan. Kalau kita ada jaminan? Ada? Gak ada, kita gak ada jaminan. Oh, bapak saya baik, iya bapak. Kakeknya kakek, udah gak jelas, kita gak tahu. Tapi kalau Rasulullah SAW gak begitu. Makanya Allah Ta'ala jaga semua nabi dari hal yang menjijikkan itu. Contoh Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Nabi Lut alaihissalatu wassalam punya istri gak beriman. Ya bahasanya kafir gitu. Menentang Nabi Lut alaihissalatu wassalam. Oh. Kok tetap jadi istri? Ya dalam syariat beliau gak apa-apa gitu. Yang jelas non muslim. Istri Nabi Nuh juga tidak beriman. Akhirnya dua-duanya masuk dalam azab. Tapi gak ada satu orang istri Nabi pun yang menyeleweng sampai pada perzinaan. Itu gak ada. Allah Ta'ala jaga itu. Allah Ta'ala jaga itu. Jadi bukan hanya nasab Rasulullah SAW, tapi istri para nabi, walaupun mereka tidak beriman sekalipun, tapi untuk kemaksiatan yang satu ini Allah Ta'ala jaga. Ya. Makanya dalam Islam, dalam tuntunan Rasulullah SAW, kalau kita lihat yang sejauh Abu Ya baca, itu satu kejadian saja. Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk menceraikan istri. Kalian masih lama semoga cerita tentang istri ini. Gak usah buru-buru ya. Tapi patut tahu gitu. Ya, tapi patut tahu. Entah yang umurnya 15 tahun berarti berapa tahun lagi ini? 30 tahun lagi lah gitu ya. Ya paling cepat 10 tahun lagi. Gak usah buru-buru. Yang umur udah 20 tenang aja. Imam Ahmad tuh umur 40 baru nikah. Ya, tenang aja. Nah, kalau yang santri putri ya udah itu terserah itu. Karena Siti Fatimah umur 15 juga nikah. Mau cerita apa barusan? Saya lupa malah. Jadi hanya satu peristiwa yang Abuya baca. Rasulullah SAW memerintahkan seorang sahabat untuk menceraikan istrinya. Kapan itu? Tatkala seorang sahabat mengadu, "Ya Rasulullah, inna imra'ati la taruddu yada lamisin." Ya Rasulullah, istri saya ini tidak menolak tangan laki-laki yang memegangnya. Nah, ini para ulama enggak berani membuka kata-kata sindiran ini apa maksudnya sebenarnya. Apakah saking supelnya sampai sampai bergaul kelewatan begitu dengan laki-laki? La taruddu yada lamisin, atau bagaimana? Ya.
Tapi yang jelas Rasulullah SAW langsung perintahkan tolikha, ceraikan dia. Maknanya kalau suatu saat kalian punya istri, ya, kayak apapun bawelnya, cerewetnya, minta ampun, nggak ada alasan untuk menceraikan kalau ikut Rasulullah SAW. Tapi sebaliknya, walaupun melayani makanan, kebersihan, nyuci bersih, wah top pokoknya, tapi sudah berani membuka diri untuk laki-laki lain, berakrab-akrab dengan laki-laki lain, udah itu mendingan ceraikan. Itu gak ada toleransi itu soalnya. Abi itu kan sering terima pengaduan, minta nasihat. Apa masalahnya? Ya kalau hanya masalah cerewet bawel, udah sabarin aja. Tapi kalau udah mulai macam-macam dengan laki-laki lain, keluarkan dari rumah. Sebab tuntunan Rasulullah SAW begitu. Nah, itu tidak bisa ditoleransi. Apalagi zaman sekarang ini ya, zaman fitnah, zaman medsos gini, udah harus hati-hati, macam-macam, wah lepaskan, gitu aja. Kenapa begitu? Salah satu asbabnya, kemungkinan besar Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata dayyuth, tidak akan bisa masuk surga laki-laki yang tidak punya cemburu pada kehormatan istrinya. Istrinya bergaul dengan laki-laki, chattingan dengan laki-laki, lalu laki-lakinya, lalu suaminya merasa itu biasa-biasa saja, bahaya, dia nggak bisa masuk surga itu. Makanya itu tadi Rasulullah SAW menerima laporan dari seorang sahabat bahwa istrinya begini, tolong ceraikan. Sementara cerai itu perkara yang halal, yang paling Allah Ta'ala gak suka. Tapi yang begini gak bisa ditoleransi gitu. Kalau bahasa kasarnya, perempuan kalau udah murahan, buang. Murahnya gini tadi. Makanya dalam dalam Allahumma shalli, kejahatan pencurian, was-sariqu was-sariqatu, dalam perzinaan, az-zaniyatu waz-zani, perempuan didahulukan. Mau perempuan jadi korban dan sebagainya, pokoknya yang mulai itu perempuan dah, gitu aja. Jadi korban, jadi tipu, diakalin, terserah apapun namanya. Menurut Al-Quran yang mulai itu perempuan yang salah. Yang mulai itu. Coba perempuan gak buka hijab, perempuan gak buka celah, perempuan gak buka komunikasi, laki-laki mau ngapain? Makanya Allah sebutkan az-zaniyatu waz-zani. Kalau ada zina, perempuan yang salah duluan. Lihat aja aturan Islam. Pergi mesti dikawal mahram, gak boleh sembarangan. Wala yakhda'na bil qawli, istri Nabi gak boleh bicara lembut pada laki-laki. Coba kurang gimana? Nah sekarang gimana coba? Suara dilembut-lembutin, udah itu untung Abu itu gak paham dan gak suka. Saya lupa namanya itu. Di posting-posting di Instagram itu difilter lah gitu, biar kelihatan berkeliawan. Bagaimana cara dipasang filter, digede-gedein biar menarik. Lah kalau kemudian terjadi apa-apa baru nangis, yang salah siapa? Perempuan yang salah. Makanya kalau bahasa kasarnya tadi itu, talikha, istri la taruddu jadal misin, dia sentuh siapa saja enggak menolak, talikha, ceraikan. Perempuan
menurunkan harga dirinya jadi murahan, buang. Gitu aja. Famata sallallahu syai'un min adrail jahiliyati ila syai'in min nasabihi, maka tidak meresap, tidak mempengaruhi, ya tidak meresap lah, gitu aja. Sedikit pun dari kotoran-kotoran jahiliyah ila syai'in min nasabihi, pada sedikit pun dari nasab beliau. Rawa Muslimun bi sanadihi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanata, wastafa Hashiman min Quraisyin, wastafani min Bani Hashim. Sungguh Allah Ta'ala menyaring atau memilih Kinanah, dari keturunan Nabi Ismail dipilih Kinanah. Lalu dari Kinanah, wastafa Quraisyan min Kinanata, dan memilih Quraisy dari Kinanah. Wastafa Hashiman min Quraisyin, dan memilih Bani Hashim dari Quraisy. Wastafani min Bani Hashim, dan memilihku dari Bani Hashim. Jadi dipilih. Dah. Pilihan paling sempurna, paling bersih, paling segala-galanya. Amma wiladatuhu, adapun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad kanat fi amil fil, maka terjadi pada tahun gajah. Jadi waktu itu belum ada angka soalnya. Tahun Romawi enggak mereka kenal. Maka mereka mengingat dengan kejadian besar. Kalau di Jawa Barat misalnya, lahirnya kapan? Lahirnya itu setahun sebelum meletusnya Gunung Galunggung itu. Wah, misalnya begitu. Oh, Galunggung itu tahun 80 sekian. Oh iya. Misalnya gitu. Atau misalnya di Garut gitu. Ini kapan lahirnya? Itu pas mau ada banjir bandang Cimanuk. Waktu itu lahirnya. Misalnya begitu. Untuk mudahkan ini. Zaman itu begitu juga tahun gajah. Al-'am alladhi hawala fi Ibrah al-Ashram ghazwa Makkah wa hadm al-Ka'bah. Yani pada tahun yang di situ Abrahah al-Ashram, raja Yaman yang berkedudukan sebagai bawahan Ethiopia waktu itu. Yaman itu bawahan Ethiopia waktu itu. Menyerang Makkah, menghancurkan Ka'bah. Faradallahu an dzalika bil ayatil bahirah. Maka Allah Ta'ala tolak itu semua dengan tanda-tanda yang luar biasa. Allati wasfahal Qur'an, yang diceritakan oleh Al-Quran. Wa kana 'alal arjahi yaumul itsnain li 12 lailatan khalat min syahribil awal. Dan menurut qaul yang lebih rajih adalah pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Walaqad wulida yatiman, beliau dalam keadaan yatim, faqad mata abuhu Abdullah wa ummuhu hamil bihi li syahrini fahasb. Bapaknya meninggal, ibunya hamil 2 bulan. Fa'ana bihi jadduhu Abdul Muttalib wastaradu alahu ala adadil Arab idzaka. Maka dipelihara oleh kakeknya Abdul Muttalib tadi itu, dan minta supaya disusuin sebagai adanya orang Arab. Imra'atan bin Sa'ad bin Bakar yuqalu laha Halimah bintu Abi Dhu'aib, disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Jadi 4 orang yang menyusui beliau. 4 orang yang menyusui beliau. Pertama Aminah, ibunya sendiri. Kedua Suwaibah, budaknya Abu Lahab. Ketiga ini Halimatus Sa'diyah. Keempat seorang wanita lain dari kabilah Bani Sa'ad. Imratun Sa'diyah, enggak tahu siapa namanya. Tapi wanita lain. Jadi 4 orang yang menyusui beliau. Kita cinta Rasulullah SAW, jangan sampai perkara gini aja nggak tahu gitu. Kita selalu penasaran, pengen tahu segala-galanya tentang Rasulullah SAW. 4 orang yang menyusui beliau, ibunya sendiri, Aminah, kemudian Thuwaibah, budaknya Abdul Muttalib yang ngasih budaknya Abu Lahab, yang ngasih kabar pada Abu Lahab tentang kelahiran Rasulullah SAW. Lalu saking gembiranya Abu Lahab, budaknya dimerdekakan. Itu nyusuin juga. Kemudian Halimatus Sa'diyah yang terkenal kisahnya, nanti dibahas sedikit. Yang keempat, seorang wanita dari Bani Sa'ad yang menyusui Rasulullah SAW dan juga menyusui
Hamzah radhiyallahu anhu paman beliau. Jadi Sayyidina Hamzah radhiyallahu an paman Rasulullah SAW itu ya paman ya saudara sesusuan. Sama-sama disusui oleh wanita kabilah Bani Sa'ad ini. Wallahu a'lam. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.